Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 217 dengan tema hukum perang dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yas'alunaka, bakal takon sapa kaum musyrikin Mekah ing sira Muhammad ngani saril harami saking masale wulan mulya. Ngani saril harami qitalin saking wulan mulya tegese perang. Fihi ing dalem sarul muharram. Fihi ing dalem sarul haram dadi bulan yang dimuliakan. Qul dawa sira Muhammad qitalun utai perang fi ing dalem sarul muharram, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, iku kabirun gedhe dosane. Wasadun utawi ngalang-alangi ngan sableh saking dedalane agamane Gusti Allah, agama Islam, wa kufrun lan kufur bi kelawan Allah, wal masjidil haram lan saking masjidil haram, wa ikhraju alihi lan ngusir ahline masjidil haram minhu saking masjidil haram iku akbaru luwih gedhe dosane ngindaulai mungguhe Gusti Allah Ta'ala. Wal fitnatu utai fitnah iku akbaru luwih gedhe minal qatli tinimbang saking perang. Wala yasaluna lan ora kincir-kincir, ora mari-mari sapa kaum kafir Mekah iku yuqatilunakum merangi sapa kaum kafir Mekah ing sira kabeh hatta yaruddukum ing balekake sapa kaum ing sira kabeh nganti nikum saking agama ira kabeh ini statau lamun kuasa sapa kaum kafir. Waman lan mongko sapane wong yartati kembali utawa murtad sapa man minkum saking sira kabeh ngantine saking agamane man fayamut mongko nuli mati sapa man bahwa kali utai man wong iku kafirun kafir. Fa ulaika mongko utai mengkon ngono man yartadid wong murtad iku kapitet lebur ilang apa amaluhum pira-pira ngamale ulaika fitunya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat
Wa ulaika utai mengkon-mengkono. Wa ulaika utai mengkon-mengkono wong murtad iku aska benar duweni bagian rokohum utawi ulaika via ing dalam neraka iku khaliduna padha langgeng kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 217. Berperang pada bulan-bulan suci, bulan haram yang dimuliakan, memang tidak boleh, haram hukumnya, dosanya besar itu. Tapi kecuali kalau musuh menyerang, non Islam menyerang, kaum musyrikin, kaum kafir menyerang, kita harus perang, harus menyerang. Nah, ketika orang-orang bertanya, orang-orang kaum musyrikin Mekah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana hukumnya berperang di bulan-bulan haram? Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jasi dengan temannya berjumlah 8 orang, menyerang terhadap rombongan pedagang kafir Quraisy. Maka turunlah wahyu yang menyatakan haram hukumnya berperang di bulan itu dan besar dosanya. Tapi ingat, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia untuk masuk Islam agama Allah, dihalang-halangi, adalah perbuatan kafir kepada Allah. Contoh lagi, perbuatan menghalangi kaum muslimin memasuki Masjidil Haram, ingin umroh dan haji, kok dihalang-halangi, termasuk dosa besar. Contoh lagi, mengusir orang-orang Islam dari Mekah. Orang Islam di Mekah disiksa, diboikot, ditindas. Itu juga lebih besar dosanya. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, ya gara-gara diusir oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Itu lebih besar dosanya itu di sisi Allah. Jadi semua itu adalah fitnah yang lebih besar bahayanya dari pembunuhan di bulan haram ini. Maka alasan Abdullah bin Jasi itu, walaupun dia itu lupa bulannya, tapi juga dibenarkan. Berarti perbuatannya itu lebih hebat itu. Karena apa? Orang Islam membela diri. Nah, jadi orang kafir itu fitnah-fitnah saja itu. Nah, fitnah dalam ayat ini mencakup semua pelanggaran yang berat. Contoh, fitnah yang mencakup semua pelanggaran yang berat, ya seperti penganiayaan, penyiksaan kepada orang Islam. Perbuatan itu lebih besar dosanya itu daripada berperang seperti yang dilakukan Abdullah bin Jasi teman-temannya kepada orang kafir Quraisy yang dagang dari Taif itu. Jadi perbuatan kafir Quraisy itu lebih besar dosanya itu daripada itu. Nah, contoh, orang-orang kafir Quraisy menyiksa, membuat orang Islam supaya murtad. Contohnya kepada Ammar bin Yasir, kepada Bilal bin Rabah, kepada Khabbab bin Arad, dan banyak lain-lainnya yang tidak tertulis. Jadi contoh lagi, Ammar bin Yasir itu disiksa dengan besi yang panas, besi dipanaskan, dibakar, langsung dilekatkan pada tubuhnya.
Tujuannya apa orang kafir Quraisy seperti itu? Supaya Ammar bin Yasir itu keluar dari Islam, biar murtad. Itu kan lebih besar dosanya itu. Tapi ternyata apa hasilnya? Ammar bin Yasir tetap kukuh Islam, tidak mau keluar dari Islam, tetap Islam. Akhirnya apa? Akhirnya ayahnya, bapaknya, ibunya, saudaranya disiksa seperti Ammar bin Yasir. Tapi walaupun disiksa seperti itu, keluarga Ammar bin Yasir tetap Islam. Dia memang yakin Islam itu benar. Itulah orang-orang yang dapat dari Allah. Contoh lagi, sahabat Bilal bin Rabah itu diseksa oleh majikannya. Majikannya namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu juragane sahabat Bilal bin Rabah. Biasanya anak-anak pertanyaan itu banyak yang lupa. Siapa nama majikan Bilal bin Rabah? Banyak yang tidak bisa jawab, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ini banyak yang lupa. Penyiksaan Umayyah bin Khalaf kepada sahabat Bilal. Bilal itu tidak diberi makan, tidak diberi minum beberapa hari. Siang malam itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Tangan dan kaki diikat. Kemudian dibawa ke tengah-tengah padang pasir. Seperti dipanaskan. Seperti orang tani mepe gabah itu nama itu. Itu panas yang terik itu loh. Sahabat Bilal itu punggungnya diletakkan sebuah batu besar, ya, biar kepanasan, terus dipukuli, terus dipukul, Masya Allah. Kemudian juragannya yang namanya Umayyah bin Khalaf menyiksa sambil mengatakan, "Hai Bilal, asap ini akan terus kau derita. Saya akan menyiksa kamu sampai kamu mati. Tapi apabila kamu tidak mau keluar dari Islam, tetap kok tidak mau keluar dari Islam, tetap saya siksa terus sampai mati ini." Nah, kebelah kamu kalau ingin hidup, mendapat jabatan yang tinggi, kamu bebaskan dari kebudakan, nanti syaratnya kamu harus menyembah Tuhan Lata dan Uzza. Pilih mana? Pilih menyembah Tuhan Lata Uzza atau kamu ingin mati? Tetapi bila lebih memilih menderita azab dan siksaan daripada ingkar kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, orang itu hati sudah dibuka hidayah Allah. Walaupun dipukul, disiksa sama juraganya yaitu Umayyah bin Khalaf, bila tetap menyebut nama Allah Ahadin. Alhamdulillah di situ sahabat Abu Bakar lewat, langsung dibeli, dibebaskan dengan harga yang tinggi. Itulah akhirnya sahabat Bilal, salah satu sahabat yang suaranya merdu adzan pertama kali, berkumandang adzan pertama kali dengan suara yang lantang merdu. Dan sahabat Bilal adalah salah satu sahabat yang tidak pernah batal. Kapan batal wudu? Batal wudu. Berwudu sholat ba'dal wudu itu sholat sunnahnya itu tertib. Sahabat Bilal. Kalau kita ini loh 3 hari kok batal wudu, ngempet, susah, kecuali orang-orang tertentu. Ya. Jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nasibnya seperti Ammar bin Yasir, sahabat Bilal bin Rabah itu banyak itu sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam, generasi Islam, itu sebagai gambaran kita berdakwah, kita berdoa Islam sampai akhir hayat. Penting itu.
Cara yang kejam itu akan diteruskan terus dilancarkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu punya kekejaman kepada kaum muslimin. Itu loh, di segala masa, di segala tempat, di mana saja mereka mempunyai kesempatan. Sampai hari kiamat memang begitu perbuatan-perbuatan orang kafir. Tujuannya apa? Orang Islam menjadi murtad dari agamanya. Sebab kalau murtad keluar dari agama Islam, itu tujuannya supaya apa? Orang itu mati keadaan murtad supaya amal dan perbuatannya yang baik dihapus. Tujuan orang kafir. Maka kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah dari kemurtadan. Murtad artinya itu keluar dari agama Islam, namanya murtad. Ya, orang-orang murtad itu kalau mereka mati dalam keadaan murtad, maka semua amalnya kebaikan ini akan dihapus atau hilang, dan mereka orang murtad itu akan kekal dalam neraka. Memang itu kerjanya orang-orang kafir seperti itu. Maka kita juga punya kerja dakwah Islam, menegakkan agama Islam, walaupun sekarang lewat medsos. Ya, satu hari satu ayat, mungkin 10 menit 11 menit, yang penting ngaji bersama, mengingatkan bersama supaya mendapat ridha Allah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.